Ya. Halo teman-teman semua, balik lagi ke tutorial tema season 3 besar struktur beton 2023, yang dimana selanjutnya kita masuk ke dalam penolongan balok ya. Dari tahap sebelumnya kita udah bisa lanjut ke tahap penolongan balok. Sebelum kita melakukan penulangan, eh, kami dari tema season sedikit ngasih info teori dulu ya, karena sebelum kita ngasih penulangan kita harus tahu dulu teori-teori dasar pada desain balok ini. Contohnya itu kayak desain balok itu bagaimana, syarat-syaratnya itu apa yang harus dipenuhi gitu. Oke, langsung kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Teori desain balok. Nah, pada desain balok ini kita menggunakan sistem SRPMK yang dimana merupakan sistem rangka pemikul momen khusus. Sistem ini baik digunakan dalam desain struktur tahan gempa karena gaya gempa yang perlu dihitungkan itu lebih kecil. Langsung aja kita lihat pada SNI 1726, SRPMK ini memiliki nilai R8 dan CD-nya 5,5. Maksudnya apa sih? Kita lihat di grafik bawah ini. Jika dilihat pada grafik di atas, misalkan F1. F1 ini adalah kurva untuk struktur elastik. Jika diberi gaya F1, struktur itu akan berdeformasi X1. Nah, jadi untuk SRPMK ini gaya yang dipikul lebih kecil, tapi harus dapat berdeformasi sebesar X1 dikali 5,5 tadi. Ya. Nah, atau itu adalah nilai CD-nya. Begitu pula dengan sistem struktur yang lain. Semakin besar gaya gempa yang diperhitungkan, rasio deformasi elastik yang dialami oleh struktur tersebut jadi lebih kecil. Hal ini karena gempa datang dalam bentuk energi, ya. Energi adalah luas daerah di bawah kurva masing-masing sistem struktur ini, ya, yang garis-garis merah atau biru ini. Nah, semua luasnya itu sama. Contohnya seperti elastik, SRPMB, SRPMM, SRPMK. Oke, kita bisa lanjut masuk ke mekanisme keruntuhan. Di sini kami sudah sediakan dua gambar keadaan struktur ya. Ini mana agar struktur dapat mencapai deformasi diharapkan sebesar 5,5 tadi. Ada jenis mekanisme keruntuhan yang harus dipenuhi. Misal ada dua gambar struktur gambar di atas. Nah, untuk sebelah kiri ini mengalami mekanisme keruntuhan yang dinamakan keruntuhan portal atau beam sway. Nah, jadi terbentuk sendi plastis di ujung balok yang titik merah ini. Nah, karena sendi plastis sama dengan energi balok, maka penyerapan energi gempa semakin besar dan deformasi struktur juga semakin besar. Kemudian kita lihat struktur bagian kanan. Nah, ini merupakan column sway atau soft story. Sendi plastis bukan terbentuk di balok, beda ya dari beam sway, melainkan di kolomnya. Titik merahnya. Nah, sehingga penyerapan energi gempa lebih sedikit dan deformasi struktur jadi lebih kecil. Agar mekanisme keruntuhan di atas memenuhi, maka ada konsep yang dinamakan konsep desain atau konsep kapasitas yang harus kita penuhi. Nah, tanda panahnya merupakan lebih kuat. Jadi, untuk level elemen, balok lebih lemah dari kolom, lebih lemah dari hubungan balok kolom, lebih lemah dari fondasi. Ketika balok lebih lemah, akhirnya sendi plastis akan terbentuk di balok terlebih dahulu, dan seterusnya. Akan tetapi jangan sampai di hubungan balok kolom atau di sambungannya rusak terlebih dahulu, terutama apalagi di fondasi. Sedangkan di level kekuatan masing-masing elemen tersebut, misal untuk balok, kapasitas lentur harus lebih lemah dari kapasitas gesernya. Nah, untuk teman-teman, untuk memenuhi mekanisme tersebut, maka dapat langsung masuk ke dalam desain balok SRPMK-nya. Oke, pada SRPMK ini terdapat syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah syarat gaya dan geometri, yang dimana poin pertama ini adalah gaya aksial atau PU pada balok harus lebih kecil dari 10% AGFC frame. Ya, nomor satu ini. Nah, nomor dua, LN lebih besar dari 4D. Apa sih maksudnya? L ini adalah, kita lihat gambar, L ini adalah panjang balok, ya, sepanjang ini. Dan LN adalah panjang bentang bersih baloknya. Oke. Nah, pada gambar di samping itu merupakan penampang balok. H adalah full tingginya
dari atas sampai ke bawah. Dan sedangkan D adalah serat tekan sampai tulangan tariknya. Gitu. Untuk poin ketiga, syarat ketiga adalah batas minimum lebar balok. Nah, B ini lebih besar dari 0,3 H atau B lebih besar dari 250 mm. Nah, ini merupakan sebagai syarat stabilitas balok. Yang keempat, balok tidak boleh lebih besar dari B kurang dari C2 plus C2 atau C2 plus 0,75 kali C1. Maksudnya apa? Kita lihat nih, di gambar di bawah ini merupakan 3 dimensi antara kolom dan balok. Untuk C1 merupakan searah dengan bentang baloknya. Sedangkan C2 merupakan muka yang ditempel oleh balok. Ya. Dapat kita lihat di gambar. Untuk kemudahan konstruksi dan untuk perhitungan hubungan balok kolom, sangat disarankan bahwa lebar balok itu lebih kecil daripada lebar kolom ya teman-teman. Perlu diperhatikan. Oke, kita masuk syarat kedua ini. Syarat kedua ini apa sih? Syarat kedua itu merupakan syarat tulangan lentur. Yang dimana pada poin pertama, as harus lebih besar dari kedua syarat di atas. Ya, teman-teman bisa lihat di screen ya. Nah, syarat di atas adalah syarat umum untuk semua balok, tidak hanya untuk SRPMK, berarti semua tipe struktur sama gitu, harus terpenuhi. Yang kedua, kemudian rasio tulangan lentur. Nah, rasio tulangan lentur ini, Rho sama dengan as per B kali D, kurang dari 2,5% atau 0,75 Rho balance. Nah, Rho balance ini dapatnya dari mana? Rho balance merupakan dari 0,85 beta 1 FC frame per FY dikali 600 per 600 plus FY. Nah, yang ketiga ini, kapasitas lentur positif dan kapasitas lentur negatif. Yang dimana, oh ada dua ya, kapasitas lentur ada dua, di tumpuan dan di lapangan. Nah, kita sebut aja MN plus dan MN min. Nah, MN plus tumpuan lebih besar dari 50% MN negatif tumpuan. Nah, selanjutnya MN plus dan MN negatif lapangan lebih besar dari 25% MN negatif tumpuan. Kenapa harus seperti itu? Kita bisa tinjau pada gambar di bawah ini. Yang pertama, pada balok ini terdapat beban gravitasi. Nah, beban gravitasi itu merupakan kayak seperti DL, LL, SIDL. Nah, gambar nomor 1 ya, kita lihat. Dan terdapat momen di bawahnya, diagram momennya seperti ini. Nah, lalu terdapat beban gempa. Beban gempa ini ada dua ya. Yang pertama itu kita lihat gambar nomor 2. Nah, ketika bergerak ke kanan, gempa kan reaksi dari gempa merupakan gedung ini misal ke kanan. Nah, kita lihat nih, akan miring ke kanan tapi balok di tumpuannya akan tetap 90% terhadap kolom karena asumsinya sambungannya itu sambungan jepit. Sehingga terdapat lendutan, ya, ini lendutan pada gambar nomor 3 dan momen di bawahnya akan seperti ini. Nah, akan tetapi gempa itu kan bolak-balik kanan dan kiri, sehingga terdapat lendutan ke kirinya juga. Nah, makanya terdapat dua lendutan yang berbeda. Sehingga momennya kita gabungkan seperti di bawahnya, lihat di kursor. Nah, jika dijumlahkan, yang pertama, jika struktur bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri, seperti ini, pada gambar 4. Ini diagram momennya. Sehingga syarat nomor 3 harus kita penuhi. Oke, selanjutnya syarat tulangan transversal. Oke, terdapat gambar yang telah kita sediakan. Pada tulangan ini paling ketat ada di bagian muka tumpuan, yang dimana 2 dikali tinggi balok atau 2H di muka tumpuan. Ini disebut jenis zona yang disebut zona sendi plastis. Nah, di zona sendi plastis ini ada 3 syarat teman-teman. Yang pertama, sengkang harus tertutup dengan kait 45 derajat dengan panjang 6 dB. Nah, yang kedua, sengkang pertama dipasang kurang dari 50 mm dari muka tumpuan. Yang ketiga, spasi sengkang harus lebih kecil dari 3 nilai, yaitu kurang dari D per 4, 6 dB, atau 150 mm. Di luar jenis zona plastis, syaratnya hanya spasi kurang dari D per 2. Berikut syarat antar kekangannya. Sedangkan untuk gaya gesernya tidak serta-merta
gaya geser dari software, misal dari ETABS, kita ambil PU tidak bisa. Kita harus menghitung gaya geser desain untuk SRPMK-nya. Oke, selanjutnya terdapat gaya geser desain. Nah, yang pertama itu disebut sebagai VA, ya. Untuk VA ini sama dengan VG ditambah VPR. Selanjutnya dengan VG ini merupakan gaya geser gravitasi akibat kombinasi. Nah, untuk VG ini itu dari 1,2 D ditambah L. Kemudian VPR adalah gaya geser probable yang sebagai fungsi momen probable untuk balok dan tulangan tumpuan kanan dan kiri sama. Nah, VPR dapat dihitung dengan rumus VPR sama dengan MPR positif ditambah MPR negatif per Ln. Nah, untuk ampere sendiri hampir sama dengan Mn, tetapi FV ini diganti menjadi 1,25 FV, sehingga jika kita menghitung A misalnya, A itu didapatkan dari as FV per 0,85 FC frame kali B. Nah, untuk APR itu bagaimana? Kita tambahkan 1,25 saja. 1,25 as FV per 0,85 FC frame kali B. Atau kita bisa bilang sama dengan 1,25A. Begitu pula dengan Mn. Dapat Mn itu as FVD dikali D min A per 2. Nah, untuk ampere itu 1,25 as FV dikali D min ampere per 2 gitu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tekanan geser. Nah, Fn adalah kontribusi dari beton konkret atau kita sebut VC, maaf, dan tulangan Vs. Nah, Vn sama dengan VC dan Vs. Dengan Vs, AV, FY, D per S. Kemudian untuk VC ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi nilainya VC itu 0,17 akar FC frame dikali B kali D. Atau VC-nya itu 0. Dengan VC 0 ini, jika dua syarat ini terpenuhi, yang pertama, VPR lebih besar dari setengah VA dan PU kurang dari AGFC frame per 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain torsi. Ini bukan khusus balok SRPMK, teman-teman. Tapi untuk balok apapun harus kita perhitungkan juga desain torsinya. Yang pertama itu kita harus cek dulu, apakah perlu kita menambahkan tulangan torsi. Tulangan torsi akan diperlukan jika beban torsi, itu TU ya. TU itu lebih besar dari PTCR per 4. Nah, jika ini dipenuhi, itu perlu. Nah, untuk dapat TCR itu dari mana? 0,33 akar FC frame dikali ACP kuadrat per PCP gitu. Jika perlu kita cek lagi selanjutnya. Yang kedua, apakah dimensi kita cukup? Nah, berikut rumusnya. Persamaannya cukup panjang teman-teman, tapi kita harus memeriksa persamaan ini. Jika kita menggunakan software, ETABS, dan persamaan tidak terpenuhi, nanti kita akan dapat peringatan bahwa balok kita tidak dapat memikul kombinasi geser dan torsi secara bersamaan. Oke, selanjutnya tulangan transversal torsi. Persamaan terhadap DSNI fungsi dari TU, AO, dan FV. Berikut teman-teman rumusnya dapat kita lihat. Nah, kemudian tulang transversal torsi ini harus kita gabungkan dengan kebutuhan tulang geser, ya kotak merah, dan ada dua syarat minimumnya juga, kotak biru. Nah, jadi kita harus penuhi juga. Selanjutnya poin keempat ini tulangan longitudinal torsi. Nah, untuk balok non prategang, tetanya kan 45 derajat. Jadi, kotangannya ini, tetanya 1 dan FYT merupakan FY untuk tulangan transversal, biasanya sama dengan longitudinal, biasanya 1 juga. Oke, jadi ini bisa kita lihat panah merah, dan nilainya harus lebih besar dari panah biru. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian ada satu lagi syarat. Nah, syarat ini yang perlu kita penuhi juga, yaitu syarat spasi antar tulangan longitudinal itu kurang dari 300 mm, berarti maksimal 300 mm. Nah, misal pada gambar di atas terdapat balok dan terdapat tulangannya, untuk arah vertikal itu arahnya kurang dari 300 mm,
Untuk horizontal, jarak maksimumnya itu 300 mm. Umumnya untuk menentukan apakah kita memerlukan tulangan pinggir atau tengah atau semacamnya. Oke, sekian dari teori dasar desain balok, teman-teman. Harap teman-teman dibaca ulang PDF-nya yang telah kita share ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke perhitungan tulangan, yang dimana dari saran kami tim asisten harap membuat template Excel terlebih dahulu, ya. PDF-nya kan udah kita kasih di grup ya, grup tugas besar tahun 2023. Nah, mungkin sedikit aja penjelasan. Kita ini memerlukan di Excel itu 4 sheet ya, teman-teman. Di mana itu untuk desain perhitungan desain lentur, desain geser, dan desain torsi dan kesimpulan. Nah, berikut format Excel-nya atau komponen-komponen yang diperlukan. Seperti pada desain lentur yang pertama, terdapat properti material penampang itu dari soal-soal tugas kita dan gaya dalam dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat di PDF-nya apa aja sih yang harus dimasukkan. Nah, kita juga ada memberikan juga parameter komponen yang harus dipenuhi itu apa aja, udah sesuai urutan. Nah, pasal referensi itu kita kasih tahu juga dari mana, dari SNI berikut. Nah, persamaan seperti rumus-rumus atau penjelasannya itu kita masukkan juga sesuai yang rumusnya dari SNI atau dari manapun, satuannya pun sudah, dan nilainya. Nah, untuk nilainya arti kuning ini, kuning dan putih, teman-teman lihat ya, ada yang kuning dan putih. Nah, kuning ini merupakan dari perencanaan kita atau soal tugas besar kita gitu. Seperti panjang balok, nah balok terpanjang kita kan 7.000 misalnya. Maksudnya 7.000 mm gitu. BH kita berapa gitu. 350, 400. Nah, untuk yang putih ini bisa kita lihat ini ada rumusnya 2 kali H gitu. Jadi eh, ada perhitungannya. Nah, seperti putih 350,5 itu ada perhitungannya juga. Nah, seperti ini juga nih di gaya dalam ini ada gaya dalam input nih. Input ini kita mau dari etap. Nanti ada tahap pembacaan etap di akhir video. Ikutin aja. Dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat nanti ya di PDF apa sih yang harus dimasukkan gitu. Nah, ini teman-teman saya mau ngasih tahu yang seperti oke oke ini merupakan hasil jawaban perhitungan kita di atas. Karena kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya di pada desain balok itu. Nah, itulah merupakan syarat-syaratnya harus kita penuhi. Oke, berarti telah terpenuhi gitu. Oke, next, next, next. Oke, nanti teman-teman bisa baca lagi. Nah, nah, ini juga. Sekarang kita bisa masuk ke output, etap, dan penyusunan Excel gitu. Sebentar ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, di sini udah kita lihat ya Excel-nya. Nah, Excel dan Tabs-nya. Ini Excel-nya. Kita buat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu rumus-rumusnya mungkin ini kan sudah saya setting rumus-rumus sesuai persamaan di samping. Teman-teman bisa lihat kalau ada yang keliru nanti. Ya, gini. Oke, next, 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 next. Kalau nanti kecepatan bisa teman-teman pause aja ya. Oke, dari atas. Nah, ini bacaan. Jadi kita memakai fungsi if ya. Oke atau not oke gitu. Next, 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 next. Oke. Untuk desain lentur seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke desain geser ya. Nah, desain geser ini ngeling aja dari desain lentur teman-teman ya, karena sama. Makanya saya buatkan warna putih. Nah, untuk gaya dalam, ini dari e-tabs, nanti kita baca gimana. Ini kita inikan dulu aja, asumsikan dulu biar kita buat, uh, tinggal masukin gitu. Makanya rumusnya langsung kita masukin aja. Oke, kanan geser beton. Nah, ini nggak ada keterangan rumus, tapi di sini ada keterangan ya. Maksudnya gimana? Jadi, teman-teman bisa masukin rumusnya gitu. Oke, menggunakan if lagi. Pengulangan geser, input. Nah, jumlah kaki tiga ini kita asumsikan dulu gitu. Misal kita buat 3 atau 100 spasinya gitu. Karena kita bisa baca nanti hasil dari oke atau not oke-nya nanti ketika kita masukkan ke tabs-nya. Oke, next, next. Oke, desain geser berikut. Nah, sekarang desain torsinya. Oke, ini link juga. Nah, parameter geometri penampang. Nah, gaya dalamnya TU ya teman-teman. Ini dari atas TU. Oke, ini saya buat dua. Ini kompatibilitas dan keseimbangan status tertentu dan status tertentu. Jadi ini maksudnya ini eh tipe bangunan kita kayak status tertentu atau status tertentu. Misalkan kita kan bangunan tipikal ya, gedung tiga kantor, tiga lantai. Nah, kesetimbangan ini seperti ada cantilever gitu. Itu kesetimbangan kita pakai. Jadi karena kita tipikal kantor tiga lantai, jadi kita pakai kompatibilitas. Next, 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 next. Oke, oke. Nah, ini 1 atau 45 untuk saya jelaskan di desain apa teori desain tadi ya. Oke, next, 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 next.
Ya, arti kuning ini kita rencanakan gitu nanti gimana setelah kita setting, kita mau masukin 5 4 terserah, yang penting oke gitu. Oke, desain torsi selesai, kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bacaan dari perhitungan desain lentur, desain geser, desain torsi. Kita baca nih, kita menggunakan rumus if atau countif ataupun concatenate gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri aja. Rumusnya bisa kalian teman bisa gitu lihat. Oke, ini pakai fungsi concatenate ya. Oke, oke, oke. Berikut teman-teman rumusnya ataupun template Excel-nya. Tahu bisa teman-teman lihat lagi di PDF yang telah kita share. Oke, sekarang kita masuk ke etaps ya, pembacaan etap. Nah, ini kita mempunyai soal tugas ini, balok X-nya itu arah X 7M, 7 meter ya, Y-nya 5 meter. Nah, berarti saya telah direncanakan, tahap sebelumnya itu ini, X-nya 7, Y-nya 5 gitu. Nah, tapi di tahap sebelumnya itu kita masih memakai profil balok yang sama maupun X dan Y ya, untuk memudahkan untuk memudahkan nanti kita perhitungan, kita bagi dua dulu balok X dan balok Y tersendiri, karena dalam desain ada faktor panjang bentang dan mempengaruhi desainnya. Jadi harus dipisahkan balok X dan Y-nya. Oke, cara gimana define section property, frame section. Nah, ini maksudnya teman-teman. Balok X dan balok Y. Nah, klik balok ini, maksudnya ini kita kan awalnya masih memakai profil ini satu ya. Tapi kita udah harus memisahkan antara balok X dan balok Y-nya. Gimana sih maksudnya? Ini udah saya pisahkan, tapi kita ulang lagi aja ya. Oke, kita pisahkan. Atau kita copy aja. Oh, maaf. Ini masih keadaan terkunci, teman-teman. Define section property, frame section, balok, profil balok yang awal, kita copy. Kita rename, balok X, dengan 7 meter. Oke, sekarang kita copy lagi, balok Y, yaitu 5 meter. Oke, oke kan? Berarti kita udah memisahkan apa section property di frame section untuk balok ya. Nah, kita coba dulu pilih balok semua yang X7M, 7 meter ya. Oke, pertama itu kita all story aja. All story. Kita tarik balok X-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian assign frame section property. Nah, kita pilih balok X 7M-nya. Oke. Nah, gini teman-teman. Kita udah mendefinisi balok X-nya itu udah 7M sesuai dengan ukurannya.
Kita okekan, terus kita runkan. Oke teman-teman, kita menganalisis balok X aja 7M ya, karena kita mau ngecek yang analisis balok terpanjang aja gitu. Jadi kita milih X 7M, 7 meter. Kita runningkan. Oke, sekarang kita ingin menganalisis profil balok X saja. Sebelum itu kita select dulu. Select, property, frame section, balok X 7M. Oke, kita select. Terus kita close. Nah, ini ada ternotis, kita milih balok X aja gitu. Oke, sekarang kita Ctrl T, analysis result, elemen output, frame output, tables elemen force beams. Oke, oke untuk ini kita nggak usah. Ini oke kan, ini select all aja. Oke, kita baca. Nah, ini kita udah ini, udah apa? Udah dapat ya elemen force-nya. Kita export to Excel. Oke, oke, udah dipindah ya. Nah, di Excel yang udah kita buat tadi format pengulangan. Apa aja sih yang kita perlu diambil dari tab itu? Kita ulang lagi teman-teman ya. Merupakan ini di dalamnya di desain tool. Terus desain geser ada ke dalamnya juga PU tumpah dan PU lapangan. Yang desain torsi ada TU-nya ke dalam TU. Oke, sekarang kita masuk ke elemen force-nya. Jadi kita buka frame output yang sudah diekspor. Nah, kita filter dari data-data ini. Maksud data, filter. Nah, kita ini mau filter load combination. Kita membutuhkan data-data dari load combination. Oke, kita filter data, filter output case-nya. Output case-nya. Nah, ini kan checklist-nya all ya, teman-teman. Kita unchecklist selain dari LRFD. Seperti DEL, envelope life, LL, dan lain-lain. Kita unchecklist. Oke, checklist. Nah, modal, rain, SCDL, spektrum, spektrumnya, statik. Oke, udah LRD-nya saja. Kita oke kan? Nah, kemudian kita ingin mengambil yang pertama itu momen negatif tumpuan. Apa itu tumpuan? Kita buka di PDF-nya nih, teman-teman. Kita jelaskan. Nah, di elemen force yang telah kita ekspor, ini kita
apa itu tumpuan tadi, pada balok SRPMK ini adalah sepanjang 2 kali tinggi balok dari muka tumpuan. Berarti ini dua hanya ini. Nah, karena balok H di soal, misal saya ambil soal itu 400, berarti dua hanya 800. Oke. Nah, kolomnya kan saya buat 500. Nah, berarti setengah kolom 2,5. Jadi 2H ditambah 2,5 ini berarti 10, 50. Oke, teman-teman. Nah, inilah batas tumpuan kita sampai 800 mm. Oke, kita balik lagi. Berarti kalau 800 berarti 0,8. Kita balik lagi ke Excel Element Force-nya, filter. Nah, di Element Force yang dulu kita ekspor, pada session ini kita mulai itu dari 0,2. Nah, mungkin nanti di perhitungan teman-teman beda ya, karena kan data kita beda. Kenapa kita mulai dari 0,2? Karena 0,2 ini adalah muka tumpuan balok yang bertemu kolom. Nah, dari 0,2 ini kita pilih sampai 2 kali H kita. Berarti 0,2 ditambah 0,8 sama dengan 1. Nah, karena ini 1,1 udah lebih dari 1, kita hanya bisa mengambil 0,2 sama 0,6. Berarti kita short itu dua angka ini aja. Nah, sebaliknya teman-teman, kita cari yang paling besar, yaitu 6,8. Biasanya paling besar maksud itu ngulang dari awal lagi 0,2. Nah, 6,8 ya. 6,8 ini kita sebaliknya itu dikurang, bukan ditambah. Berarti 6,8 dikurang 0,8. Berarti saya mendapatkan 6. Nah, kita short 6,8 sampai 6 itu mana? Oh, cuma sampai 6,3. Karena ini udah kurang dari 6 ya, berarti nggak bisa. 6,8 sampai 6,3 ini, teman-teman. Nah, dari kedua tumpuan ini, gimana sih biar kita sekaligus gitu? Caranya itu, eh, kita klik station kita, number file, number filter, between. Untuk bagian atas, kita pilih is less than or equal to. And or-nya ini kita pilih or. Bagian bawah, kita pilih is greater than or equal to. Nah, bagian atas ini kita kasih kita input 0,6. Bagian bawah kita input 6,3. Oke, berarti 0,6 itu berarti dari teman-teman yang terakhir. Oke. Nah, gini teman-teman. Nah, kita short M3. M3 ini merupakan momen terhadap sumbu 3 yang kuat. Kita short. Yang pertama kita short small to largest. Oke, berikutnya teman-teman. Min 42,09. Kita copy teman-teman. Copy yang paling besar, yang paling atas ya. Kita masukkan ke Excel. Ke MU tumpuan negatif. Oke, kita taruh sini. Oke, sudah ganti. Selanjutnya kita balik ke Excel lagi. Sebaliknya, large to small. Small. Oke, ini plus. Copy. MU tumpuan negatif. Positif, maaf. Oke. Selanjutnya, sebelum ganti, ini kan kita masuk tumpuan. Sebelum kita ke lapangan, sheet desain geser ada yang membutuhkan nilai tumpuan. Kita biar nggak bolak-balik teman ya. Nah, ini kan tumpuan. Kita butuh tumpuan juga. Kita balik ke Excel. Terus kita V2 ke V2. Nah, inilah.
kita ambil absolute terbesar, berarti large to small. Nah ini teman-teman. Copy ke VU tumpuan. Oke, kita pastekan. Oke, selanjutnya teman-teman, ada tambahan. Karena kita membutuhkan di desain torsi, yaitu VIG, mana VIG ya? Oh maaf teman-teman, di desain geser. Kita membutuhkan nilai VG tumpuan. Nah ini, kita sebelumnya itu kita belum masukkan VG. Kita harus memasukkan VG terlebih dahulu, yaitu kita kembali ke atas ya teman-teman. eh kita tambahkan di load combination, define load combination, kita add new combo. Live-nya kita ganti satu, udah benar, kita add lagi DL. DL ini 1,2. SIDL. Jadi isi dari load combination dari untuk VG ini live, DL dan SIDL. SIDL-nya ini 1,2. Oke, jangan lupa rename biar mempermudah ingat. Misal saya rename untuk VG. Oke. Nah, teman-teman kan tadi kita pas eh, kita show table itu kan belum ada VG-nya. Berarti kita show table ulang teman-teman. Karena untuk memunculkan VG tersebut. Oke, ke file export ya. Oke, ditunggu teman-teman bentar. Oke, berarti kita ke Excel yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita filter ulang teman-teman. Jadi kita filter ulang. Kalau di PDF udah ada prosedurnya. Di PDF itu kita filter ulang pada poin nomor 6. Berarti kita filter data, filter output cache. Ini teman-teman ya, perbedaannya itu ada untuk VG-nya yang baru. Oke, selanjutnya kita filter lagi di poin nomor 10 kalau di PDF. Session, number between.
6,6 tadi kita sekarang 6,3. Oke. Oke, udah kita ulang dari awal, udah kita ulang dari filter. Selanjutnya kita pilih lagi, pilih di Excel Element Force. Kita kita masuk ke output cache. Ke output cache, checklist untuk VG saja. Ada LRFD-nya enggak, karena kita mau baca VG. Ya teman-teman ya, oke. Nah, di lihat kita V2-nya. Kita pilih shortnya itu large to small. Nah, inilah nilai VG kita teman-teman. Copy ke VG tumpuan. Oke, ini ya di desain geser. Masuk. Oke. Nah, sekarang VG udah, tumpuan udah, kita masuk ke lapangan. Eh, caranya sama, tapi perbedaannya kita putar aja. Berarti kita balik lagi ke Excel. Excel yang baru teman-teman ya. Output cache, kita select. Yaitu kita select plot combination yang ini. 1.1 sampai 7.8. Oke, kita masuk ke station. Masuk ke station, number filter, between. Nah, ini kita balik. Ini is less, is greater than or equal to. Ini perbedaannya. Kita balik aja. Dan yang bagian bawah is less than. Nah, ini dan ini bukan or lagi tapi n. Oke. Bagian atas kita isi dengan 0,6. Bagian bawah kita isi dengan 6,3. Oke. Nah, inilah teman-teman. Ini lapangan kita. Oke, kita balik lagi ke M3. M3 ini kita pilih small to large. Oke, kita copy. Kita copy ke MU negatif lapangan. Oke, balik lagi ke MU. Oh, kita large to small, kita short, kita copy lagi. Oke, sekarang PU. Kita ambil, oh maaf teman, kita lanjut ke V2. V2 ini kita ambil absolut terbesar. Berarti large to small. Kita copy ke si desain geser ke PU lapangan. Oke, nah untuk teman-teman, eh untuk
untuk nilai PU di desa Lentur, ini kita nolkan dulu saja, karena emang pada umumnya itu gaya aksial itu kita nolkan teman-teman, sebesar 0, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ambil nilai T untuk torsi ya. Kita T ini kita large to small. Kita ambil absolut terbesar juga. Oke, kita copy ke, kita ambil desain geser, kita kasih ke, ya, oh, desain torsi teman-teman. Maaf. Nih, kita poster. Mungkin teman-teman di PDF, di poin nomor 21 itu typo ya. Pindahkan ke Excel sheet desain torsi, guys, di TU, di gaya dalamnya. Eh, kita lupa ganti, maaf. Oke, sekarang semua data di etap untuk balok sudah kita dapat semua. Kemudian kita hanya fokus di Excel saja. Nah, ini parameter ini. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, parameter di desa lentur seperti panjang balok, lebar balok, dan lain-lain itu kita rencanakan. Yang kuning-kuning ini kita rencanakan sesuai data soal tugas kita. Misal L kita, L yang saya cobakan 7 meter ya, berarti 7.000. Nah, B, B balok sama baloknya 35 kali 40. Berarti ini 35 hanya 40. Oke, oke. Tulangannya kita coba dua-dua dulu deh. Dua, 13, 10. Nah, bersih kita coba 40 aja. Oke, ini FC Premier sesuai dengan soal. Nah, kolom kita tadi berapa? Sesuai kita rencana 500 ya. Kalau di teman-teman nanti lihat data sendiri saja. 500, 500. Oke, ini 6.500. Ini kan dari hitungan. Satu ini kita asumsi tidak menggunakan beton ringan. Jadi kita satu. Oke, itu dari etap sudah semua. Nah, inilah hasil dari jawabannya. Syarat gaya aksialnya oke. Syarat tinggi aktifnya oke. Oke, teman-teman. Syarat lebar satu oke. Syarat lebar dua oke. Nah, ini kita coba input jumlah tulangan. Kita setting 2. Memenuhi tidak. Oke, karena kita diameter 22, kita coba 2 dulu boleh kok. Minimal 2 ya teman-teman, satu nggak boleh. Oke, kalau 2, diameternya 22, jumlahnya 2, keterangannya iya teman-teman. Nah, iya, oke, oke, oke. Nah, untuk komponen positif, kita coba 2 juga.
Oke, tidak. Iya, oke, oke, oke. Nah, ini udah teman-teman kan maksud kita buat template Excel dulu seperti ini teman-teman. Karena kita juga langsung rencanakan tulangan, langsung ke detek, oke, tidak, oke. Oke, lapangan negatif kita coba dua juga. Oke, ini kita coba dua. Iya, oke, oke. Nah, untuk desain itu seperti itu teman. Kita dapat oke semua, tidak ada not oke. Oke, sekarang ke desain geser. Oke, ini kita ngeling ya teman-teman. 100. Oke teman-teman ya. Oh, dua kegedean. Oke, lanjut ke lapangan. Kita coba 100. Oke, kita lanjut ke desain torsi. Ini ngeling juga. Oke, dalamnya. Iya, setelah pengecekan kebutuhan tulang torsi. Iya, kita harus cek dulu juga. Kompatibilitas. Awas kiri, oke. Coba kita penurunan transfer ke torsi. Kita masukin, oh dua nih ngeling ya. Oke, cek gesernya oke. Penurunan dengan torsi oke. Yang ini kita coba N tumpuan tengahnya. Dua. Oke, dua. Oke, oke semua teman-teman. Kalau enggak, empat juga boleh. Oke, desain lantur sudah, desain geser sudah, oke semua, desain torsi oke semua. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, teman-teman, oke semua ya. Tidak ada yang not oke. Oke, kita cek kesimpulan oke semua, berarti untuk tulangan balok sudah selesai. Karena kita sudah dapat rencananya. Ya, inilah tulangan-tulangan yang akan kita buat. Oke, teman-teman, cukup sekian tutorial tulangan balok kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bingung, silakan tanya ke asisten masing-masing. Mohon secara teliti dibaca dan didengarkan. Kami dari tim asisten tahun 2003 mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan mengerjakan tugasnya.